hasil dari greenhouse yang pertama ini sejumlah populasi 400 tanaman, hasilnya itu rata-rata 1 kilo per pohon. Hasil panen itu berarti 400 kilo dalam satu kali panen. Untuk harga jual saat ini bervariasi tergantung jenisnya, mulai dari 25.000 sampai 35.000 untuk wisata petik. Misalkan dengan harga 30.000 per kilo berarti ada 12 juta sekali panen. Untuk kegiatan usaha yang saya lakukan, saya punya motivasi sendiri, yaitu sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat untuk yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Zain. Saya selaku owner Satria Farm yang berkedudukan di Desa Sirau, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas. Saya di sini awal mula hobi sebagai pencinta tanaman lah, hobi suka menanam. Kemudian kita terinspirasi dari beberapa media sosial. Ternyata memang banyak sekali potensi-potensi pertanian peternakan yang memang masih perlu kita upgrade dari sisi teknologinya. Jadi Satria Farm ini merupakan pilot project untuk sistem pertanian yang terintegrasi. Ada beberapa unit usaha yang dijalankan di Satria Farm, salah satunya itu melon hidroponik. Semua kegiatan yang ada di Satria Farm itu memang bentuk pertanian yang terintegrasi dari awal tanam atau dari hulu sampai hilir, dan kita mengenal konsep zero waste untuk di Satria Farm. Jadi semua aktivitas itu tanpa meninggalkan limbah, dan kita akan berusaha untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di peternakan pertanian untuk kita produksi lebih lanjut. Untuk melon hidroponik ini, greenhouse yang pertama kita ada populasi 400 tanaman. Kemudian dari greenhouse pertama hasilnya kita putarkan lagi untuk pengembangan greenhouse kedua, ketiga, dan selanjutnya. Kebetulan ini yang greenhouse pertama saya bangun, itu saya modal dulu peralatan semuanya saya kumpulkan, dari yang utama untuk kerangka, untuk atap, untuk lantai, dan juga dinding insect net. Kebetulan saya punya jiwa tukang ya Mas, jadi semua saya kerjakan sendiri untuk menghemat tenaga kerja. Untuk budidaya hidroponik sebelumnya berawal dari saya jualan nutrisi AB Mix yang ada di marketplace, kemudian sempat berhenti karena ada beberapa hal. Kemudian saya uji coba untuk bertanam sayuran di lahan. Ternyata pasar untuk di area Banyumas itu tidak tercover. Selanjutnya saya melakukan budidaya hidroponik untuk buah, dan saya putuskan untuk memilih melon dengan beberapa pertimbangan tertentu. Jadi untuk populasi tanaman 400 itu satu orang mengerjakan itu cukup ringan, bisa disambi kerja juga aktivitas yang lain. Dari hitungan kami sebenarnya kita sudah menerapkan perhitungan skala industri. Jadi semua perhitungan dari mulai pekerjaan, investasi, dan juga balik modalnya sudah kita hitung sedemikian rupa. Jadi untuk tanaman dengan populasi 400 tanaman, dengan asumsi kita harga melon dipetik langsung di kebun 30.000 per kilo, tinggal dikalikan saja. Untuk sekali panen sekitar 12 juta sekali panen. Untuk biaya produksi 400 tanaman, kita paling tidak mengeluarkan sekitar 3 juta untuk operasional, dari mulai benih, terus media tanam, kemudian pupuk, nutrisi,
dan juga obat-obatan. Jadi untuk budidaya melon hidroponik ini sebenarnya cukup bisa dilakukan sambil dengan pekerjaan yang lain. Jadi untuk budidaya melon hidroponik sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap semai awal sekitar 10 hari, kemudian kita melakukan penanaman sekitar 25 hari sudah mulai berbunga. Jadi untuk panen itu siklus itu sebenarnya 3 bulan sekali. Untuk dari kalkulasi dari perhitungan tersebut dalam 1 tahun itu kita sebenarnya bisa panen 4 kali paling tidak, dan bisa 5 kali kalau memang jadwal panen sudah kita tentukan dengan jenis yang umurnya memang lebih pendek. Jadi model instalasi hidroponik yang kita gunakan itu memakai sistem NFT karena memang sistem NFT yang kita pilih itu lebih hemat untuk mengurusnya dibanding sistem-sistem yang lain, dan juga itu lebih mudah dalam perawatan. Sistem NFT juga lebih mudah untuk pasca panennya karena setelah kita panen kita perlu membersihkan instalasi terlebih dahulu sebelum untuk penanaman kembali. Jadi untuk penanaman kembali harus ada sterilisasi tempat dan juga instalasi. Selanjutnya ketika sudah diinstalasi, kita sudah tanam, aktivitas selanjutnya tiap 2 hari sekali itu kita merambatkan tanaman, karena tanaman itu butuh dirambatkan, nggak bisa merambat sendiri. Selain perambatan tanaman juga kita melakukan yang namanya memotong sulur. Jadi sulur-sulur tanaman yang masih di bawah daun ke-8 kita potong dan kita buahkan di daun ke-9, 10, 11 paling tidak. Itu untuk mendapatkan melon dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya untuk proses polinasi kita ada beberapa metode yang kita lakukan. Yang pertama dengan cara manual, kita ambil bunga jantan, kemudian kita polinasi ke bunga betina yang sudah ada bakal buahnya. Salah satu metode yang lain itu kita menggunakan spray dan celup, menggunakan hormon atau cairan untuk pembesaran buah. Untuk polinasi dengan cara manual itu lebih baik dibanding metode yang lain. Polinasi dengan cara manual itu hasil buah dan batangnya itu lebih merata. Kemudian dibanding dengan metode celup atau spray, jika terkena batang dari buahnya itu kadang ikut membesar. Untuk pemupukan melon hidroponik ini kita menggunakan nutrisi AB Mix. Kebetulan saya meracik sendiri dengan kita terapkan menyesuaikan kondisi air yang ada di sini. Untuk pemupukan sendiri karena nutrisi AB Mix itu ada 2 jenis, nanti kita larutkan di tandon sesuai dengan umur tanaman. Jadi ketika tanaman masih awal itu sekitar 500 sampai 1000 ppm, kemudian kita naikkan sampai 1500 ppm. Untuk pemupukan sendiri itu tidak ada rentang waktunya. Jadi istilahnya pupuk itu selalu tersedia di air. Pemupukan tanaman hidroponik itu sudah kita masukkan ke tandon dengan dosis sesuai dengan umur tanaman. Jadi ketika tandon itu sudah habis diserap tanaman, nanti kita tambahkan air, lalu kita sesuaikan lagi dengan menambahkan pupuk nutrisi AB Mix. Kendala-kendala yang ada di melon hidroponik itu sebenarnya nggak banyak karena sudah berkurang dengan adanya greenhouse itu sendiri. Jadi dengan adanya greenhouse sudah mengurangi hama yang ada di sekitar kita. Kemudian untuk kendala yang lebih berarti untuk
tanaman yang ada di dalam greenhouse itu serangan jamur. Yang utama itu di beberapa jenis tanaman itu ada yang rentan dengan jamur daun, embun tepung, busuk pangkal batang, busuk akar, itu ada di beberapa jenis melon. Untuk penanggulangan penyakit tanaman, apabila belum terjangkit penyakit, itu kita lakukan yang namanya sterilisasi greenhouse. Kemudian di tandon juga kita aplikasikan trichoderma untuk mengurangi jamur-jamur yang berbahaya untuk akar tanaman, seperti itu. Kemudian setelah ada yang terjangkit di pangkal batang atau di batangnya jamur, itu kita oleskan dengan fungisida atau bakterisida untuk menyembuhkan tanaman tersebut. Salah satu problem yang ada di petani atau peternak konvensional itu sebenarnya cukup simpel, tapi itu memang tidak dijalankan sama mereka. Jadi saya melihat ada problem di masyarakat, terutama petani peternak secara konvensional, itu sebenarnya ada beberapa hal yang mereka tidak melakukan. Salah satunya itu pencatatan. Nah, dengan pencatatan itu sebenarnya kita tahu bagaimana mengevaluasi pekerjaan kita, seperti itu. Jadi kita tahu berapa profit yang dihasilkan, berapa biaya produksi yang dikeluarkan. Akhirnya petani atau peternak itu mengetahui HPP yang bisa ditentukan untuk produk yang dihasilkan. Apapun usaha itu, jadi potensi usaha di bidang pertanian atau peternakan sebenarnya jauh lebih luas dari apa yang kita ketahui. Jadi banyak sekali ini di luar daerah itu sebenarnya banyak permintaan, tapi memang itu belum tercover sama produksi yang dihasilkan oleh petani peternak itu sendiri. Sebenarnya dengan kita menanam dengan menghasilkan kualitas yang baik, itu sudah menunjukkan ke pasar sendiri. Pada intinya itu pasar akan datang sendiri melihat dengan kualitas produk yang kita hasilkan, seperti itu. Jadi untuk Satria Farm saat ini itu memang pada proses fondasi awal yang saya yakin masih banyak rintangan dan juga tantangan yang harus saya hadapi, tapi dengan tekad yang kuat dan harapan untuk masyarakat sekitar khususnya, itu dengan adanya Satria Farm itu ada dampak positif untuk masyarakat, seperti itu. Dengan adanya Satria Farm ini, harapan saya itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya terjun di Satria Farm ini untuk bidang pertanian terpadu, sebenarnya untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa dunia peternakan atau pertanian itu nggak semuanya itu kotor-kotor seperti itu. Jadi bisa kita lakukan pertanian dengan cara yang modern, dan kita bisa improve juga teknologi di sana, dan kita juga melakukan namanya upgrade. Jadi untuk instalasi NFT ini itu kan berjalan nonstop 24 jam. Nah, untuk mendukung itu juga kita memasang PLTS. Untuk menunjang listrik kebutuhan kebun, kita ada backup dari PLTS. Kita instalasi PLTS itu ada tujuannya. Jadi ke depan kita akan menggunakan selain zero waste yang kita lakukan di kebun yang kita terapkan, kita juga menggunakan energi terbarukan dengan cara memasang pembangkit listrik tenaga surya. Pertanian itu juga bisa kita lakukan dengan cara modern. Kita menggunakan instalasi-instalasi yang memang untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut.
ke depan kita sebenarnya ada proyek lebih lanjut. Selain kita menggunakan solar panel untuk kebutuhan listrik, kita juga nanti akan aplikasi sensor di tandon seperti itu. Jadi nanti tandon semua kita full otomatis dengan pemberian nutrisi, juga kita menggunakan sensor TDS dan pH dan lain sebagainya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dunia Kita Official. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.